Halo sobat dan teman Bekasi. Kali ini saya Andi Muhtar izinkan untuk menyelesaikan sebuah kasus dari balok sederhana ini dengan bentang 12 meter, di mana tumpuan A merupakan tumpuan sendi dan B merupakan tumpuan roll. Di sini ada beban merata dengan Q sama dengan 1 kN per meter, dan ada beban terpusat P dengan sudut 45 derajat, P sama dengan 5 kN. Nah, di sini saya akan menyelesaikannya dengan cara grafis. Seperti biasa, untuk menyelesaikan cara grafis kita membutuhkan yang namanya skala. Skalanya ada dua, ada skala gaya dan skala jarak. Di sini saya tuliskan skala gaya sama dengan 1 cm masih 1 kN. Terus kemudian skala jarak sama dengan 1 cm, dia 1 meter. Nah, setelah skala kita tentukan, kita lihat persoalan yang ada di sini. Di sini ada beban terpusat yang bersudut. Nah, untuk itu kita perlu menguraikannya menjadi dua buah gaya, yaitu gaya arah vertikal dan gaya arah horizontal. Itu. Nah, di sini langsung saja kita rubah gayanya, kita uraikan ya. Sudut 45. Nah, ini aja. P5 karena satu itu berarti saya gambar 5 cm. 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini langsung kita uraikan menjadi dua buah gaya. Caranya cukup mudah. Kita pasang begini menjadi segitiga ya. Oke, menjadi dua buah gaya. Arahnya ke sana. Ini merupakan PH horizontal dan ini merupakan PV. Nah, kita cek di sini, saya tulis di sini ya dari gambar. Dari gambar didapat PV PH sama dengan 3,6 cm dikali skala gaya
sama dengan 3,6 dikali 1 PV sama dengan 3,6 kN. Kemudian pH 3,5 cm kali Sg 3,5 kali 1 ton sama dengan 3,5 kN. Bentar nih, saya ragu dengan PV nya, apakah benar 3,6 atau 3,5? Cek dengan sama lagi, garis 3,5, maaf ya, saya rubah ini 3,5. Oke, 3,5 kN sudah didapat. Nah, kita pindahkan sini. Pindahkan ke soal ya yang sudah kita buat dengan skala. Nah, ini kurang lebih. Ini PV. Oke. Setelah kita mendapatkan PV dan pH, langkah selanjutnya adalah Q. Q di sini dari gambar kita bisa dapat, kalau Q besar ya, Q besarnya ini nanti kita bagi saja ya. Untuk beban meratanya akan saya bagi menjadi 3 dengan jarak masing-masing 2 meter. Jarak masing-masing 2 meter akan saya tandai. Maksud dari pembagian ini adalah agar nanti dalam membuat diagram momen itu akan lebih smooth, akan lebih halus, karena beban merata itu merupakan kumpulan dari setiap beban terpusat yang butuh banyak. Kumpulan itu berjajar sehingga nanti bentuknya pasti akan melengkung, ada lengkungan-lengkungan. Nah, ini saya bagi menjadi 3. Saya kasih nama ini nanti ya, merupakan di sini aja ya, di bawah ya. Ini Q1, ini Q2, dan ini adalah Q3, Q besar. Karena dibagi 3 berarti kita memerlukan titik beratnya. Ini saya cari titik beratnya. Oke, posisi dari titik berat setiap Q sudah muncul.
Selanjutnya kita membuat yang namanya lukisan kutub nih, tapi kita tambahi di sini. Dari gambar didapat Q1 ya, kisaran Q1 itu tadi kan kita bagi 3, Q1 sama dengan Q dikali L, ini L ya, ini sejauh ini L1 nih, ini L1, ini L2, dan ini sampai sini L3 ya. Ada Q kali L1 sama dengan Q nya 1 kilonewton dikali L nya itu 2 meter sama dengan ton per meter dikali 2 meter sama dengan 2 kilonewton. Gambar Q2 tetap sama, L2 sama dengan 1 kilonewton per meter dikali 2 sama dengan 2, Q3 L3 1 kilonewton per meter dikali 2 meter sama dengan 2 kilonewton. Nah, besaran Q sebagai beban merata yang dipusatkan sudah ketemu. Sekarang kita buat yang namanya lukisan kutub. Di sini saya akan menaruh lukisan kutubnya. Lukisan kutub ini saya mengacu gaya arah vertikal semuanya, itu ya. Oke, tadi arah vertikal 3,5. Yang pertama di sini ada Q kan, ada Q1, Q2, Q3 dan PV. Nah, ini Q1 kita lukis dulu 2 kilo ya. Ada, saya mulai dari sini 2, kemudian saya tandai dulu 2, tandai lagi, ini Q2, 2, ini Q3, dan kemudian ada PV. PV nya tadi 3,5, 1, 2, 3 setengah, 3,5. Oke, langkah berikutnya mencari besarnya reaksi dan aksi, yaitu ya ini sekarang reaksinya. Karena ini aksinya vertikal, berarti ini reaksinya juga vertikal ya. Nah, setelah ini saya kasih nama dulu, saya tandai. Ini tadi ada Q1, Q2, Q3 dan PV. Jangan lupa. Ini merupakan reaksi, namun kita belum tahu RAV nya berapa, RBV nya berapa, akan kita cari ini.
sekarang kita pasang lukisan kutub ini, kita sempurnakan dengan jari-jari. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu posisi pusat jari-jarinya itu akan berada di mana. Saya kasih di sini, saya taruh 4 cm ya. Cm saya letakkan di sini. Biar tidak lupa. Jari satu, jari dua, jari tiga, jari empat, jari-jari 5. Kita kasih nama ya, 1 2 3 4 5 untuk memudahkan. Boleh dikasih nama ABC atau apa, itu bebas. Selanjutnya kita akan menarik garis kerjanya. Garis kerjanya kita awali dari sini, garis kerja di titik A, kemudian garis kerja di pusat Q1, garis kerja di Q2, garis kerja di Q3, kemudian garis kerja di PV,
kemudian ada garis kerja di titik B. Nah, perlu diingat posisi garis kerja ini adalah yang ada titik-titik gayanya semua. Nah, di ini kan ada A, RA, ini Q1, Q2, Q3, kemudian PV ini, dan RBV nanti. Nah, setelah ini kita mulai memindahkan ya. Satu nih, memindahkan jari-jari satu. Nama kita pindahkan satu absen, boleh Romawi atau A, B, masalah. Yang dua, nama 2 absen. Lalu yang ketiga, namai 3 absen. 4, nama 4 dan lalu 5. Nah, 5 absen. Kita sudah memindahkan jari-jarinya. Setelah jari-jari kita pindahkan, kita tarik garis S untuk garis potongnya ya. Potongnya itu akan ada di mana? Karena ini tumpuannya ada di ujung-ujung, berarti yang dipakai nanti ujung sini pertemuan jari-jari 1 absen dengan jari-jari 5 absen ini. Ini adalah S. S ini kemudian kita pindahkan ke lukisan kutub melalui pusat jari-jari lukisan kutub. Pindahkan. Oke. Setelah kita pindahkan, kita tarik garis sejajar untuk mengetahui posisi RRB P ya. Nah, PV lebih dekat dengan B, berarti ini posisinya milik RBV, sedangkan ini RAV.
Nah, langsung aja dari gambar didapat, kita cek RAV sama dengan senti. Oh, 5 cm. RAV dari gambar didapat 5 cm. 5 cm, kemudian kita kali dengan skala gaya sama dengan 5 cm dikali 1 kN sama dengan RAV nya 5 kN. Kemudian RBV kita dapatkan apa ini, dari 5 kita hitung 1 2 3 4 4,5 4,5 cm, kita kalikan skala gaya 4,5 dikali 1 kN sama dengan 4,5 kN. Lalu bagaimana dengan yang namanya ini kan diagonal, ini ada pH, berarti dari gambar juga bisa didapat RAH sama dengan, kenapa RAH? Karena di A, posisi A, dia itu sendi itu mampu menerima beban arah vertikal dan horizontal diagonal. Nah, sedangkan yang roll dia hanya mampu melawan yang vertikal begitu. Jadi ini RAH nya didapat sesuai RAH sama dengan pH, horizontal lawannya dengan horizontal, ya kan? Karena horizontalnya cuma 1 pH, kita cek pH sama dengan berapa senti. Tadi sudah diukur, dia 3,5 cm dengan sudah 3,5 kN gitu. Nah, setelah ini di sini kan sudah muncul juga kan, ini S, langsung kita gambar saja BMD nya, bending moment diagram. Boleh ada orang yang menggambar di bawahnya lagi dengan membuat garis netral dari bending moment, terus kemudian ini diterjemahkan ini berapa tembak, berapa tembak, berapa tembak akan menjadi lebih baik, itu juga boleh. Nah, kalau yang seperti itu maka kita bisa membuat garis netral dan mengukurnya satu-satu. Tuh, kalau tidak mau, kalau mau singkat ya begini sudah cukup. Yang bagian sini karena dia itu bersifat beban merata, berarti nanti dia akan lebih smooth ya lengkungannya, terus kemudian nanti lari sana. Tuh, ini di sini saya akan menggambarkan dengan membuat garis netral. Nanti akan mengukur satu-satu. Ya, saya mulai dari sini ya. Nah, oh, masih panjang. Oke, ini adalah garis netralnya untuk bidang M. Kemudian kita ukur. Pelan aja. MDQ1 dia 1,2 ya, 1,2 atau 1,3 nih, 1,3. Oke, kita tandai 1,3. 1,3 dia berada di sini ya. Kemudian ini 2 dia berada berapa ini, 1 2,5 2,5 2,8. Oke, kita pasang 2,8 itu 2,8 dia ada di sini. Kemudian yang 3 ukur dari S 1 2 3 3,4 ya.
pasang 3,4, 1 2 3,4, sini 3,4. Kemudian yang ini PV, oke, kita ukur dari S menuju ke perpotongan 1 2 2 2,2, pasang lagi 1 2 2 ya, sini ya 2,2 terus 0. Kita catat juga, jangan lupa nih dari gambar didapat gitu momen di titik A, MA sama dengan itu berimpit ya kan, berarti 0 cm. Momen di titik Q1 tadi berapa ya, 1,3 cm. Momen di Q2 2,8 cm. Momen di Q3 3,4 ya, 3,4 cm. Kemudian momen di MD 2,2, dan momen di B karena berimpit dia 0. Nah, dari sini kita bisa mengalihkan secara urut saja. MA dikali H dikali skala gaya dikali skala jarak, SG SJ saya singkat begitu. Dengan 0 dikali 4 dikali 1 dikali 1 sama dengan 0 kilonewton meter. Ingat, momen itu gaya kali jarak. Terus kemudian M di Q1 dia 1,3 kali 4 kali 1 kali 1. Kita urutkan dulu 1,3 kali 4 5,2 kilonewton meter. Kemudian di Q2 2,8 kali 4 11,2 kilonewton meter. Kemudian Q3, momen di Q3 3,4 kali 4 kali 1 kali 1. (13,6). Oke, kemudian yang di D
8,8 kN, dan terakhir yang B sama dengan A 0. Oke, sekarang kita gambar momennya. Ini saya gambar yang di sini dulu. Nah, untuk yang bidang meratanya ini saya gambar dengan freehand ya, karena dia agak melengkung. Nah, begini wujudnya. Dia termasuk momen positif. Saya taruh sini ya. Besarnya sendiri is BMD, bending moment. Ini 0, ini 5,2, ini 11,2, kemudian ini 13,6, kemudian ini 8,8, dan ini 0. Oke. Selanjutnya kita arsir momen positif, berarti arsirannya vertikal. Kita nikmatin mengarsirnya. Oke, sudah separuh perjalanan, sebentar lagi.
X sebentar lagi. Ya, selesai.